Jangan, jangan, jangan dekati aku, jangan, jangan. Kenapa takut? Bukankah kau mencari aku? Jangan, jangan. PT Enkos Laboratoris Jakarta mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Si Cantik di Ujung Malam. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Wingky Harun sebagai Jaman, Dewi Pohan sebagai Rastina, Ivonero sebagai Sutah, Dipa R sebagai Bir, Lili Nur Indah Sari sebagai Seruni, Bahar Mario sebagai Sembara, Yeti Adriati sebagai Roheti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Z Lesmana dengan sutradara Asmadi Syafar. Pada bagian yang ke-27 telah dikisahkan bahwa Rastina akhirnya pergi juga bersama Jaman menuju desa Lamparan. Ketika menjelang pagi hari, mereka melewati tempat yang agak angker, dan Rastina mulai merasa takut. Apalagi setelah Pak Jaman bercerita bahwa di daerah itu sering muncul semacam penghuni hutan yang disebut Si Cantik di Ujung Malam. Sementara itu, Farida sedang dalam ketakutan sesudah didatangi oleh Mak Lampir. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Si Cantik di Ujung Malam, bagian yang ke-28. Jadi, kata orang-orang, kalau menjelang pagi begini, dia memang suka muncul. Orangnya cantik, munculnya malam hampir habis. Itulah sebabnya dijuluki Si Cantik di Ujung Malam. Ya, sudahlah. Jangan cerita yang begitu-begitu saja. Saya bertambah ketakutan. Nah, itu Bu Tina. Jalan ini mulai berbang dua. Kalau kita terus, maka kita akan ke desa Lamparan. Kalau kita berbelok ke kiri itu, maka kita akan sampai ke desa Kayu Batang. Oh, begitulah. Kenapa truk ini begini ya jalannya? Kenapa mesin mobil ini Pak Jaman? Kok begini ya Bu? Seperti ada yang tidak beres pada mesin mobil ini. Berbahaya ini. Mobil ini seperti mogok. Kalau mogok di sini, bagaimana ya Pak Jaman? Tapi tenang saja Bu. Semoga tidak ada apa-apa. Benar dia mogok. Sial kita rupanya. Apakah bensinnya habis Pak Jaman? Tidak Bu Tina. Saya sudah isi penuh sebelum berangkat. Jadi bagaimana ini? Ibu Rastina tenang-tenang sajalah duduk di sini. Biar saya yang turun memeriksa apa yang rusak. Kebetulan saya basi ntar. Ya. Tempat ini mengerikan sekali. Di kiri kanan jalan ini hutan yang gelap pekat. Apalagi mendengar cerita Jaman tadi bahwa di sini. Suara apa itu ya? Lolong anjing. Apa lolong serigala ya? Kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri ya? Pak Jaman? Pak Jaman? Kemana Pak Jaman tadi ya? Itu seperti Pak Jaman berjalan ke arah sana. Kok ada cahaya lampu rumah di sana? Pak Jaman?
Pak Jaman pergi ke rumah itu rupanya. Sial juga. Aku ditinggalkan sendiri di sini. Aku harus susul dia. Ya, itu memang Pak Jaman. Dia pergi ke rumah itu. Untung ada rumah di sini, sehingga aku tidak merasa begitu ketakutan. Ya, sampai juga akhirnya aku di rumah ini. Pak Jaman! Pak Jaman! Kok Pak Jaman tidak ada ya? Padahal aku jelas betul melihat dia masuk rumah ini. Kemana Pak Jaman itu ya? Pak Jaman! Pak Jaman! Sedang mencari siapa? Oh, maaf. Saya mengganggu. Saya mencari kawan saya yang masuk tadi kemari. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Rasanya tidak ada laki-laki yang masuk ke rumah saya ini dari tadi. Oh, adik yang punya rumah ini? Iya, saya yang punya rumah ini. Boleh saya menumpang duduk dulu di rumah ini? Oh, boleh. Mungkin sambil menunggu kawan kakak itu? Ya, sambil menunggu kawan saya itu. Dan saya merasa dia memang masuk rumah ini tadi. Oh, kakak pasti salah lihat. Tapi tidak apa-apa. Duduklah di sini sambil melepaskan lelah. Ya, terima kasih. Kebetulan kendaraan kami mogok di jalan itu. Oh, mogok ya? Apakah sudah diperbaiki? Sedang diperbaiki. Untung ada rumah di sini ya. Kalau tidak saya bingung mau kemana. Kakak mau kemana? Saya mau ke desa Lamparan. Oh, ke desa Lamparan. Desa Lamparan masih jauh dari tempat ini. Tempat ini memang jauh kemana-mana. Ke desa Lamparan jauh. Ke desa Kayu Sebatang juga jauh. Jadi ini pas di tengah-tengahnya. Kata orang, di daerah ini tempatnya agak angker ya? Apakah memang begitu, Dik? Kata orang memang begitu. Dan apakah kau tidak takut? Takut pada siapa? Iya, takut pada... Si cantik di ujung malam maksud kakak? Iya, kira-kira begitu. Tidak, saya tidak takut. Kenapa tidak takut, Dik? Karena sayalah si cantik itu. Jangan! Aku tidak mau! Kau bertemu denganku di sini. Si cantik di ujung malam. Jangan kejar aku! Rastina akhirnya bertemu juga dengan Sutah yang bergelar si cantik di ujung malam. Hal ini membuat dia pingsan ketika dipermainkan oleh setan yang sangat mengerikan itu. Ketika hari sudah pagi, Jaman sibuk mencari Rastina yang hilang tiba-tiba dari mobilnya. Kemana Bu Rastina itu ya? Sudah pagi begini, belum juga bertemu. Apakah dia bertemu dengan si cantik itu ya? Tapi tidak mungkin. Kalau dia bertemu, pasti aku juga bertemu. Seperti ada orang yang tidur di bawah pohon itu. Siapa ya? Seperti wanita. Apakah si cantik itu? Tapi tidak mungkin. Hari sudah pagi. Dia pasti tidak ada.
seperti Butina. Ya, seperti Butina. Coba aku dekati. Benar-benar Butina. Butina. Siapa? Saya, Bu. Jaman. Di mana aku? Kenapa Ibu tidur di sini? Tidur di sini? Rupanya aku bertemu dengan si cantik itu tadi malam. Bertemu dengan si cantik? Ya, si cantik di ujung malam. Ayolah, Bu. Mobilnya sudah bisa berjalan lagi. Mesinnya sudah baik. Kita kembali ke kota raya saja. Jadi kita tidak meneruskan perjalanan kita ke Lamparan? Tidak usah. Aku masih merasa takut. Dengan perasaan yang tidak karuan, Rastina kembali ke rumahnya. Dia tidak jadi meneruskan perjalanan ke desa Lamparan. Dia sangat terkejut dengan peristiwa bertemu dengan Sutah itu. Sementara Farida masih pula dicekam ketakutan ketika dia bertemu dengan Mak Lampir di dalam kamarnya. Nah, sekarang Sembara baru benar-benar akan sibuk. Dia akan benar-benar mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya. Kamu aneh, Bas. Senyum-senyum sendirian pagi-pagi begini. Habis mimpi yang indah ya? Ya, bukan mimpi yang indah, Seruni. Tapi ada berita yang hangat. Berita hangat? Ya, berita hangat. Berita apa itu? Ya, ini bukan berita buat kamu, Seruni, tapi buat Sembah. Buat Bang Sembara dan buat aku kan sama saja. Oh, tidak bisa. Ini khusus buat Sembara. Biar, aku akan tanya nanti pada Bang Sembara. Seruni, sudah. Kau tidak usah ikut campur urusan Sembara. Biar, aku mau tahu urusan apa itu. Masa boleh? Sedangkan kau saja tahu persoalannya, kok boleh? Nantilah setelah aku beritahu pada Sembara, ya. Sembara! Sembara. Kau, Bas, ada apa? Ini, aku punya berita ampuh pagi. Berita apa itu? Kau disuruh datang ke rumah Bu Roheti. Ibu Roheti? Oh ya. Bagaimana kabar Pak Dahigar? Ya, aku tidak tahu. Tapi ada hal yang lebih penting yang harus kau ketahui di sana. Berita apa? Ya, kau datang ke sana. Kau akan tahu jawabannya nanti. Berita apa, Bas? Katakan saja sekarang. Alah, tidak usah lah. Tapi ingat, kau hanya boleh datang sendiri ke sana. Tidak boleh ditemani oleh siapapun juga. Ya. Baik. Aku akan datang ke sana sekarang juga. Ya. Bang Sembara, tunggu. Ada apa, Seruni? Aku ikut ya. Kau tunggu saja di sini. Aku tidak akan lama-lama. Sombong betul. Seruni, kau tidak usah ikut. Kau di sini saja bersama-sama aku, ya. Kalian seperti menyembunyikan sesuatu padaku. Tidak, aku tidak menyembunyikan apa-apa padamu. Lalu, kenapa aku tidak boleh tahu apa yang Ibu Roheti katakan padamu? Ya, nanti kau juga akan tahu. Aku akan pergi sendiri ke sana. Aku akan tanyakan pada orang itu. Kalau dia tidak mengatakannya, maka aku akan obrak-abrik tempatnya. Sudah, Seruni, jangan begitu. Jangan pegang aku. Lepaskan aku. Sini, kau katakan padamu. Awas ya, kalau kau bohongi aku. Sembara akan mengobati orang yang sakit di sana. Mengobati orang sakit saja aku tidak boleh tahu. Seruni, Sembara juga tidak tahu buat apa dia ke sana. Sudah, aku mau jalan-jalan. Aku kesal padamu. Kau mempermainkan aku. Aku tidak mempermainkan kau. Seruni! Waduh, Seruni. Gadis itu marah padaku. Padahal kesempatan ini aku akan mengutarakan isi hatiku padanya. Gagal lagi aku mempergunakan kesempatan baik ini.
Dengan kesal yang amat sangat, Seruni pergi berjalan meninggalkan Basir sendiri di tempat penginapan itu. Dia pergi ke taman yang ada di kota itu. Sedangkan Sembara sudah sampai di tempat Ibu Heti. Dengan berdebar-debar, dia ketuk rumah yang sunyi. Tampaknya tidak ada orang di rumah ini. Nah, itu ada orang yang datang. Oh, kau datang juga, Sembara? Ya, Bu. Aku khawatir kau tidak akan datang, karena aku titip pesan pada temanmu. Dia sampaikan, Bu. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan di sini. Oh, begitu. Dia memang sudah aku pesan supaya tidak usah bilang apa-apa. Begini. Ya, Bu. Kau maukah menolong aku, seperti yang kau katakan dulu? Ya, saya bersedia menolong Ibu. Apakah Bapak belum sembuh juga? Mari masuk dulu. Begini, memang ada yang harus kau tolong di sini. Tapi bukan Bapak, karena Bapak sudah sembuh. Ada lagi yang sakit, Bu? Ya, anak Ibu sakit. Apakah anak Sembara tidak sanggup mengobatinya? Apakah anak Ibu laki-laki atau perempuan? Anak Ibu perempuan. Akan saya coba. Asal Ibu memberi izin. Ya, mari. Dia itu seperti diganggu oleh makhluk halus. Mari kita ke kamarnya. Nah, ini kamarnya. Nah, itu dia sedang tidur. Hah? Farida. Dia bernama Dara. Farida. Aku harus menjaga supaya Ibu Roheti ini tidak tahu bahwa aku kenal dengan Farida. Tapi kalau Farida yang tiba-tiba langsung memanggilku di depan Ibu Roheti, ya, apa boleh buat? Bagaimana nak Sembara? Bisa kau mengobatinya? Saya akan coba, Bu. Farida, bangunlah. Aku datang. Farida, bangunlah. Aku datang. Farida tampaknya kena kekuatan gaib yang menguasai dirinya. Aku harus hilangkan dulu kekuatan gaib itu. Kau pergilah. Jangan kau kuasai jiwa ini. Masih sedikit lagi. Kekuatan itu masih ada dalam dirinya. Hei, yang menguasai jiwanya. Pergilah. Jangan mempengaruhi terus jiwa dia ini. Kau yang datang rupanya ke barat. Kau desak aku dari jauh begini. Hah? Oh, kau yang mempengaruhinya. Hebat betul kau, Mak Lampir. Tapi kau tidak akan bisa menghadangku dari jauh begini. Nah, pergilah. Baik. Aku akan pergi. Tapi kau tunggu balasanku. Jahanam itu rupanya. Siapa yang menyuruh dia mempengaruhi Farida? Bagaimana, Sembara? Bagaimana si Dara ini? Mungkin sebentar lagi dia bangun, Bu. Oh, apa yang harus Ibu sediakan? Ibu tidak usah menyediakan apa-apa. Mungkin hanya minuman hangat untuk diminumnya nanti.
Baiklah, Ibu ambilkan sekarang. Kebetulan tidak ada Nek Anggu. Dia sedang pergi ke pasar. Dia bilang tadi Dara. Lalu, ini Farida atau Dara? Tapi mungkin ini Farida. Sedangkan nama Dara itu adalah tipuan Suta saya terhadapku. Di mana aku? Siapa kau? Kau kenal padaku? Betul kau kan Bang Sembara? Ya, memang aku. Oh, Bang. Kau selamatkan aku dari bencana ini. Ya. Untuk sementara, kau sudah terlepas dari bahaya mak lampir. Aku didatangi mak lampir lagi. Sudahlah Farida. Lepaskan pelukanmu ini. Nanti Ibu Roheti melihat kita. Aku tidak mau. Aku tidak mau berpisah denganmu lagi, Bang. Farida, kau harus berpura-pura tidak kenal padaku. Nanti kalau Ibu Roheti tahu kau adalah kekasihku, maka aku tidak enak. Mungkin kau juga tidak enak. Tapi jangan tinggalkan aku lagi, Bang. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Percayalah, aku akan menjagamu, Farida. Kau janji? Abang mau berjanji? Ya, pasti. Kenapa tidak? Lepaskanlah. Itu Ibu Roheti datang kemari. Iya, baiklah. Kau sudah kembali, Dara? Iya, Bu. Nah, ini aku ambilkan minuman hangat buatmu. Iya, Bu. Terima kasih. Kau ternyata benar-benar bisa ya, Sembara. Kau bisa membangunkan Dara dari pingsannya. Cuma kebetulan, Bu. Baiklah, saya mau kembali dulu. Kapan kau kembali lagi kemari? Mungkin nanti sore, Bu. Ya, baguslah. Kalau perlu, kau sering-sering datang kemari untuk melihat kesehatan Dara. Ya, Bu. Saya permisi. Ya. Kekasihku, kau benar-benar datang di saat aku sangat rindu padamu. Nah, Dara, bagaimana? Sudah agak enak rasanya? Iya, Bu. Kepala saya sudah tidak berat lagi rasanya. Nah, itu dia, pemuda yang Ibu katakan padamu. Pemuda yang menolong Bapak dulu. Tapi Ibu tidak pernah menyebutkan namanya padaku. Apakah kau perlu mengetahui namanya? Saya kira... Nama pemuda itu Sembara. Rupanya terpesona oleh kegagahannya. Ibu ada-ada saja. Tapi memang dia gagah ya, Dara. Dia gagah dan baik hati. Kalian pasti cocok kalau jadi suami istri. Dari mana Ibu tahu kalau dia baik? Kau rupanya lupa ya. Aku diberitahu oleh Wak Bayau. Wak Bayau? Wak Bayau bilang pada Ibu bahwa anak muda yang menolong Bapak adalah sangat baik. Dia cocok untuk mendampingi hidupmu. Wak Bayau. Walaupun kita sudah tidak bisa berhubungan secara langsung lagi, tapi kau tetap menyayangiku. Kenapa kau termenung? Tidak ada apa-apa, Bu. Saya teringat pada Wak Bayau. Saya rindu pada orang tua itu. Dia baik sekali. Kini Farida sudah bertemu dengan kekasihnya. Ya, perasaannya menjadi riang dan duka bercampur aduk. Sementara Roheti tidak tahu apakah yang sedang dirasakan oleh gadis di hadapannya itu. Kau sudah datang, Sembara? Sudah, Bu. Duduklah. Si Dara sudah bisa bangun. Biar dia yang menemanimu di ruang tamu ini. Ya, Bu. Terima kasih. Tampaknya rumah ini masih dikelilingi oleh kekuatan yang tidak tampak. Aku harus hati-hati.
Aku harus selamatkan Farida dari gangguan ini. Bang Sembara. Farida. Abang sudah lama datang. Baru saja. Kau tampaknya cantik sore ini. Aku sudah berdandan dari siang tadi. Aku benar-benar berdandan untukmu. Bagaimana? Kau sudah tidak pusing lagi? Aku sudah tidak pusing lagi, Bang. Farida. Iya. Apakah Roheti familimu? Tidak. Aku hanya kenal begitu saja. Aneh. Kok bisa begini ya? Bang, kenapa abang termenung? Aku hanya merasa aneh. Namamu dipanggil Dara olehnya. Sedangkan aku juga pernah bertemu dengan wanita yang bernama Dara. Tapi bukan kau. Sebenarnya wanita yang bernama Dara itu juga aku. Hah? Kaulah yang bernama Dara itu? Iya. Dan ceritanya memang agak panjang. Dengan panjang lebar, Farida menceritakan pada Sembara siapa Dara itu. Kenapa dia tidak mau mengaku bahwa dialah Farida yang sesungguhnya. Jadi kau masih cemburu pada wanita yang bernama Sutah itu? Jangan bicarakan itu lagi. Aku takut. Farida. Iya. Kau suka tinggal di sini? Iya, aku suka. Ibu Roheti orang yang baik. Jadi kau tidak usah ikut aku dulu ya? Apakah abang akan pulang kampung kita? Belum. Kalau aku pulang, aku akan bawa kau, sayang. Bang. Ya, sayang. Abang jangan tinggalkan aku lagi ya. Tidak. Aku akan selalu menjagamu. Bang. Abang sudah tahu bahwa Mardian ada di sini? Iya. Aku sudah melihatnya. Dia pernah kemari kan? Dia sering kemari, Bang. Karena dia kerja pada perusahaan Pak Dahigar. Ya, aku akan bereskan dia. Kalau perlu, dia harus mati di kota ini. Iya, dia seperti duri dalam daging bagiku. Bagi kita berdua. Ada orang datang dari luar, Farida. Iya. Farida, siapa? Mardian? Bukan, yang datang Pak Dahigar. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oh, ada tamu rupanya. Ini? Ini menolong Bapak dulu. Ya. Saya belum tahu namanya. Siapa namanya, Nak? Nama saya Sembara, Pak. Sembara? Apakah ini yang dikatakan Mardian, kekasih Farida? Kenapa dia ada di sini? Kenapa Roheti mengizinkan dia kemari? Duduklah dulu ya. Saya mau ke dalam. Baik, Pak. Roheti! Ada apa berteriak-teriak? Itu siapa yang bersama dengan Farida? Itu Sembara. Kenapa? Dia kan yang menolong orang dulu. Iya, aku tahu. Tetapi kenapa mereka duduk berdua-dua begitu? Kenapa? Kau cemburu? Bukan. Hei Dahigar, dari mula kan aku sudah bilang, jangan kau itu selalu genit kalau melihat gadis-gadis cantik. Kan aku sudah berkali-kali bilang kepadamu bahwa rambutmu sudah putih. Sudah bukan waktu kau memikirkan hal-hal begitu. Kau ini bicara apa, Roheti? Alah, aku tahu. Apa yang kau cari dari si Dara itu? Sewaktu aku beri izin si Dara menemanimu di kayu sebatang dulu, aku hanya mencoba. Apakah kau berani main gila? Tapi kalau saat itu kau main gila, maka aku sudah siap untuk membunuhmu dari jauh. Hei, kau ini bicara apa, Roheti? Bicara apa? Ya, bicara tentang kebobrokan dirimu, kebusukanmu, kegenitanmu, dan banyak lagi. Lalu kau bilang membunuh aku? Orang sepertimu ini, kakek-kakek sepertimu ini, tingkah lakunya memang pantas untuk dibunuh. Gila. Istriku benar-benar sudah gila. Roheti,
Aku hanya bertanya, apakah pantas mereka duduk berdua-dua begitu di ruang tamu? Kalau ada orang lain yang melihatnya, bagaimana? Kok abang yang bingung? Dara bukan anakmu kan? Dara adalah anak kenalanku. Lalu si Sembara itu siapa? Itu calon suaminya. Aku akan kawin mereka. Mereka berdua adalah pasangan yang cocok. Yang perempuan lemah lembut, sedangkan yang laki-laki gagah dan baik. Baik apanya? Apakah tidak baik? Dia kan yang menolong abang waktu pingsan di pinggir hutan itu. Aku harus menyuruh Mardian membereskan si Sembara itu. Hei, jawab. Betulkan dia pemuda yang baik? Iya, baik. Hei, kau mau mana? Aku mau cari angin segar sebentar. Dasar laki-laki mata keranjang. Dengan bergegas, Dahigar menuju ke rumah Rastina. Tujuannya bukanlah untuk menemui istrinya itu, tetapi dia ingin mencari Mardian. Dia tahu persis bahwa laki-laki itu pasti di sana. Mana Mardian? Bang, ada apa? Mardian mana? Dia ada di sini kan? Duduk dulu. Abang jangan tergesa-gesa begini. Alah, sudahlah. Aku tidak punya waktu. Cepat panggilkan dia. Bapak mencari saya? Oh, iya. Kemarilah. Duduk di sini. Iya, Pak. Dan kau, Rastina, masuk ke dalam. Loh, kenapa aku harus masuk? Kau masuk ke dalam. Ini pembicaraan laki-laki. Tidak baik wanita mendengarnya. Oh, pembicaraan apa sih? Sampai aku tidak boleh mendengarkannya. Nah, Mardian, kau pernah mengatakan padaku bukan bahwa kekasih Farida bernama Sembara? Iya, Pak. Pernah. Nah, kini orangnya ada di sini, di Kota Baru. Di Kota Baru? Dia sudah beberapa kali rupanya mengunjungi Farida, sehingga rencanaku terganggu. Bangsat itu ada pula di sini ya. Nah, kau harus pujuk dia pulang ke kampungnya. Atau kalau tidak, kau bereskan dia. Ini uang buatmu. Sembara yang harus aku bereskan dahulu. Atau pada Dahigar ini. Bagaimana? Kau sanggup? Iya. Akan saya coba. Jangan-jangan yang menyerangku malam itu dia. Bara, kok lama betul kau baru pulang? Pasti Bang Sembara jalan-jalan dulu. Iya. Dengarkan dulu. Apa? Ada berita gembira buat kalian. Berita gembira? Ya, kau benar, Bas. Ibu Roheti itu benar-benar memberikan berita gembira dan penting buatku. Buat kita semua. Berita apa, Bar? Ayo, dengarkan. Iya. Di rumah Ibu Roheti ada Farida. Oh, begitu. Pasti abang senang bertemu dengan dia, bukan? Kau juga senang kan, Seruni? Bertemu lagi dengan Farida? Iya, kalau dia tidak macam-macam. Macam-macam bagaimana maksudmu? Ya, kalau dia tidak menyakiti hatiku. Kau kenapa begitu? Kau tidak akan aku perhatikan? Seruni. Kau adalah adikku. Tentu aku tidak akan menyanyiakanmu. Hanya sekedar adik. Ya, lebih itu juga boleh. Si Sembara ini serakah juga. Farida mau. Seruni juga mau. Lalu mana buat aku? Bas, bagaimana? Kau senangkan kita bertemu lagi dengan Farida? Oh iya, senang betul. Berarti aku bisa... Bisa apa? Iya, bisa bertemu lagi dengan Farida gitu. Hampir aku bicara yang tidak. Hampir aku katakan bahwa aku tidak mempunyai saingan lagi untuk merebut hati Seruni. Nah,
Malam ini kita ke sana. Buat apa kita ke sana? Kita akan menjaga Farida dari serangan yang mungkin saja datang. Ayolah Seruni, ayo. Kok termenung terus? Dengan perasaan yang tidak menentu, Seruni mengikuti Sembara dan Basir pergi ke rumah Ibu Roheti. Sementara Mardian pun sudah menuju rumah itu. Kita tunggu di sini. Apa yang kita tunggu di sini, Bang? Lihat, di lawan itu ada orang yang menuju kemari. Mungkin saja orang lewat, bukan orang yang akan mencelakakan putri yang cantik itu. Seruni, jangan keras-keras. Lihat tuh, orang itu menuju ke rumah Ibu Roheti. Seruni, kau marah padaku? Tidak, cuma kesal. Kesal padaku? Iya. Kenapa? Kesal, karena pikiran abang ke rumah itu terus. Tuh, lihat. Dia tampaknya hati-hati sekali memasuki halaman rumah Bu Roheti. Mardian. Dia Mardian. Bagaimana? Aku habisi dia, Bang. Tunggu dulu. Kita lihat dulu apa maunya. Iya, betul. Sebaiknya kau temui dia. Kalau aku temui dia, pasti aku akan duel dengan dia. Ya, maksudku memang kau harus duel dengan dia. Cuma, ya bahasa halusnya, ya begitu tadi itu. Lihat, Bas. Dia merubah dirinya menjadi harimau. Hah? Waduh. Serem juga ya perubahan dirinya itu. Hah? Apa yang dimaui orang itu? Aku ingin memutar kepalanya. Tampaknya dia memang sedang mencari lawan, Bara. Kau jangan memanas-manasi aku, Bas. Iya, coba. Apakah kau lupa bahwa lawan utamanya adalah kamu? Ya, lawan utamanya memang aku. Nah, betul kan aku bilang? Apalagi kalau aku memang tak kurang berani melawan dia. Sudah, biar aku yang menghadapinya. Biar cepat selesai permusuhan ini. Bang Sembara. Ada apa, Seruni? Biar aku yang menghadapi. Kenapa harus kamu? Aku ingin mati. Seruni, bukan saatnya orang sepertimu mati sekarang. Sudah, kalian tunggulah di sini. Hei, berhenti! Hei, berhenti! Siapa kau? Aku, Sembara. Aku sudah menduganya. Aku juga sudah menduganya. Kau menduga apa? Aku mendugamu akan berbuat hal-hal yang membahayakan orang lain dengan merubah dirimu menjadi harimau begitu. Bagus kalau kau tahu. Tapi satu hal yang harus kau ingat, bahwa aku merubah diriku ini hanya khusus untuk membunuhmu. Lain tidak. Tidak semudah itu kau membunuh aku. Mari kita buktikan. Mari. Aku sudah siap dari tadi. Kedua orang yang saling bermusuhan itu mulai berhadapan. Kedua-duanya sama-sama bersiap untuk membunuh lawannya lebih dahulu. Sementara itu, Seruni dan Basir sudah mendekati arena pertarungan itu. Lihat Seruni, Mardian mulai membaca mantranya. Dia mulai membuka mulutnya. Tapi Bang Sembara tidak akan bisa dikalahkannya. Kian! Aneh, dari mana Mardian mendapat ilmu berkelahi seperti itu? Kenapa? Kian! Lihat, dia mengingatkan serangan Bang Sembara. Bahkan dia balas menyerang. Gila. Siapa yang gila, Seruni? Apakah tidak gila? Kalau ilmu begitu hanya aku dan ayahku yang pernah tahu. Mungkin juga Malampir. Awas kau! Kian! Ya kena tendang. Celaka. Bang Sembara dalam bahaya. Lihat, dia mulai menghantam dengan ilmu sihir itu. Aku harus membantu Bang Sembara. Perkelahian ini sungguh mengerikan. Sembara terisak. Seruni menghantam Mardian yang menyerang Sembara. Kau tidak akan bisa menghantam aku dengan ilmumu itu. Nih, lihat. Ya!
Kalian curang. Kalian mengeroyok aku. Aku tidak peduli. Biar kau mampus. Nih, pukulan selaput kelabuku. Ya! Kau Serudi. Ya, aku. Aku akan membunuhmu sekarang. Tidak bisa. Kau tidak akan dapat melihat aku. Hah? Dia hilang. Dia memakai pundi-pundi kulit ular ayahku. Dia hilang memakai pundi-pundi itu. Mana dia, Seruni? Dia hilang, Bang Sembara. Bang Sembara kena serangan dia. Ya, dia memang benar-benar berbahaya sekarang. Coba aku lihat. Tidak seberapa. Kita mendapat lawan yang tangguh sekarang. Farida dalam bahaya. Bara, kemana dia? Dia menghilang. Sejak kapan dia punya ilmu begitu ya? Iya, sejak dia kenal dengan ayahku. Bagaimana kalau aku kejar dia? Kejar bagaimana? Kau lupa, Bara. Aku kan juga punya ilmu hilang begitu, ya kan? Yang diberi kakek jabat dulu. Alah, baru ilmu hilang begitu saja kau sudah mau mengejarnya. Ilmu yang lain kan kau tidak bisa. Kegagalan Mardian untuk menghadang dan membunuh Sembara telah sampai pada Dahigar. Laki-laki itu termenung memikirkannya. Gagal si Mardian itu untuk membunuh orang yang hanya begitu saja. Tapi tampaknya Sembara itu memang hebat dan berbahaya. Sebaiknya aku minta tolong Mak Lampir. Mak Lampir, tolong aku, Mak. Aku dalam kesulitan. Cucumu dalam kesulitan. Aku sudah tahu apa yang kau hadapi, Dahigar. Oh iya, Mak. Saya memang dalam kesulitan. Kemarin malam Mardian gagal untuk membunuh Sembara. Sembara itu memang lawan yang berbahaya. Walaupun dia bisa diserang oleh Mardian, tapi dia berbahaya. Berbahaya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mak? Aku akan kirim Sutah kemari. Lalu, Mak? Sutah akan membawa Farida ke tempatku. Nah, kau datanglah ke tempatku untuk mengambilnya, untuk mengawininya. Betul begitu, Mak? Ya. Siapa orang yang berani menghalangi aku bila aku di dalam rumahku sendiri? Iya, Mak. Terima kasih. Nah, kau dengarlah. Sebentar lagi Sutah akan datang ke kamar Farida. Gadis itu akan dibawanya ke tempatku. Iya, Mak. Dengan kekuatan ilmu yang sangat hebat, Mak Lampir menyuruh Sutah datang mengambil Farida. Kenapa tiba-tiba di dalam barku ini ada angin kencang ya? Farida, aku datang. Seperti ada suara yang memanggilku. Siapa kau? Aku Farida. Aku Sutah. Hah? Dia datang lagi. Tapi dia tidak kelihatan. Hanya suaranya saja yang terdengar. Ini aku Farida. Dia berdiri di sudut kamar. Kau mau apa datang lagi kemari? Aku menjemputmu, Farida. Aku tidak mau. Kau harus mau.
Ini perintah Mak Lampir. Hah? Mak Lampir? Kepalaku pusing. Iya, Mak Lampir. Kau harus ikut aku ke rumah tua itu. Iya, aku akan ikut padamu. Dengan tertatih-tatih seperti orang tidak sadar, Farida menuju pintu keluar. Dan ketika dia telah berada di luar rumah, Sembara, Basir dan Seruni telah menunggu di sana. Kau, Suta? Siapa kau? Kau tidak kenal aku lagi. Siapa kau? Aku Sembara. Aku tidak pernah tahu nama itu. Benar-benar makhluk ini dipengaruhi kekuatan yang luar biasa. Seruni, kau pegang Farida. Aku akan hadapi makhluk setan ini. Kaulah yang pegang Farida. Biar aku yang menghadapi setan ciptaan Mak Lampir ini. Bara, tiba-tiba dia ini tidak berkepala. Apakah dia yang kau temui dulu itu, Bas? Setan tidak berkepala? Iya betul, Seruni. Lihat. Dia mendekatimu, awas. Kembalilah kau pada Mak Lampir. Ya! Pergilah cepat. Ya! Mak Lampir! Dia hilang. Farida tertutup dan pingsan itu. Hah? Farida? Iya. Farida? Kau tidak apa-apa? Bang Sembara. Jangan betul. Mesra amat ya, pakai dipeluk segala. Dan aku, siapa yang aku harus peluk ini? Demikianlah, Farida dapat diselamatkan oleh Seruni. Sedangkan Sembara selalu bingung melihat ketidaksabaran anak Badirul itu. Sutah telah sampai ke hadapan Mak Lampir. Dengan kegagalan ini, Mak Lampir akan membalas dendam yang tidak tanggung-tanggung. Farida pasti akan lebih hebat lagi mendapat gangguan. Nah, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini, dan sampai jumpa pada kisah berikutnya.